Prabowo harus terima konsekuensi, yaitu warisan utang yang ditinggalkan Jokowi, plus segudang masalah klasik yang tidak kelar-kelar dari dulu. Korupsi, pungli, premanisme, birokrasi ribet, impor merajalela, investasi kalah dengan negara tetangga, semuanya masih belum beres di tangan Jokowi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwor. Belum lama ini saya baca satu berita yang sedikit menggelitik rasa penasaran, yaitu isu melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika, yang salah satunya karena sentimen negatif utang besar yang akan diwariskan oleh Jokowi kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah saya telusuri, jumlahnya tidak main-main. Intinya, 1 detik setelah Prabowo dilantik menjadi presiden, dia bakal dapat warisan utang jatuh tempo. Saat ini, total utang pemerintah adalah 8.000 triliun lebih. Dengan demikian, di tahun pertama, Prabowo harus bayar utang jatuh tempo sebesar 800 triliun yang terdiri dari obligasi dan pinjaman pemerintah. Utang sebesar ini mau tidak mau membuat Prabowo makin terjepit. Prabowo mungkin bangga bisa menang Pilpres, tapi sebenarnya dia sedang berjalan menuju masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Prabowo memulai dengan kepala pusing karena utang yang menumpuk. Yang lebih membuat kepala Prabowo pusing adalah karena utang ini, ruang fiskal Prabowo untuk memenuhi janji kampanye, misalnya makan gratis dan lain-lain, makin sempit. Prabowo tidak bisa seenaknya memainkan program-program andalannya. Jokowi secara tidak langsung mengarahkan Prabowo menuju jalan yang lebih sempit dan menanjak. Belum lagi 90% utang pemerintah adalah berbentuk surat berharga negara atau SBN yang rentan dilepas oleh investor jika ada sesuatu yang tidak beres. Jika SBN dilepas, misalnya karena investor mulai tidak percaya dengan pemerintahan ke depan, efeknya bisa membuat rupiah makin amblas. Makanya ada yang mengatakan cara menutup utang dengan menambah utang baru tidak bisa lagi dilakukan oleh pemerintah selanjutnya. Sementara itu, Prabowo bisa makin terjepit karena untuk mencari tambahan penerimaan negara tidak bisa mengandalkan utang baru dengan mengobrol obligasi. Karena investor pasti akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi. Utang Indonesia memang disebut masih dalam tahap aman dan tidak membahayakan keuangan negara. Tapi semua itu ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Misalnya, persepsi publik dan investor yang positif terhadap APBN dan keuangan negara, manajemen utang yang baik, kebijakan fiskal ekonomi yang bagus, dan kondisi politik yang stabil. Tugas Prabowo adalah harus tetap menjaga agar publik dan investor tidak ragu dengan kemampuan negara dalam mengelola uang dan utang. Jadi mau tidak mau, Prabowo harus hati-hati dalam mengelola APBN. Ini yang bikin dilema. Prabowo mau jalankan program makan gratis. Tiap tahun pasti menghabiskan puluhan bahkan sampai ratusan triliun. Belum lagi program lain yang entah apa. Belum lagi anggaran untuk menggaji banyaknya kawan yang dapat kursi empuk di BUMN dan lain-lain. Ini kita masih belum bicara soal jumlah menteri yang kabarnya mau ditambah. Belum lagi DPA yang anggotanya tidak terbatas. Kalau ini terjadi, anggaran pasti makin membengkak. Informasi lainnya adalah sumber pembayaran utang pemerintah di tahun depan 40%-nya berasal dari anggaran negara. Masalahnya, sekitar 60% APBN sudah dialokasikan untuk belanja rutin dan kegiatan operasional pemerintahan. Prabowo istilahnya harus pintar-pintar berhemat dan tidak boros. Kalau Prabowo nekat membuat atau menjalankan program secara ugal-ugalan dan menyedot anggaran besar, investor bakal ragu apakah pemerintah bisa mempertahankan supaya fiskalnya tetap sehat. Sebelum itu kita sering dengar rakyat makin dicekik lewat pajak dari segala penjuru mata angin. Apa-apa dipajakin, masyarakat menengah paling kena imbasnya. Yang miskin dapat bansos, yang kaya dapat keringanan pajak,
yang kelas menengah terjepit sampai tidak bisa bernapas. Coba ingat-ingat lagi, Tapera katanya mau dipotong 3%, PPN katanya mau naik menjadi 12%. Tahun depan katanya motor dan mobil wajib asuransi. Belum lagi kabarnya ada isu tiket konser, deterjen dan lain-lain bakal kena cukai, meskipun masih sebatas usulan. Tapi dari banyaknya komentar yang saya baca dari netizen, mayoritas punya kesimpulan yang sama. Pemerintah sedang kebingungan soal keuangan sehingga rakyat dipajakin dari segala arah. Pemerintah makin kesini makin rajin mencari uang melalui rakyatnya sendiri. Itu yang saya tangkap dari komentar mereka. Dengan kondisi masyarakat yang babak belur, banyak masyarakat kelas menengah yang turun kelas, kebutuhan pokok makin meroket, pengeluaran makin sedikit, banyak yang berusaha ikat pinggang. Prabowo bakal blunder kalau berusaha menaikkan rasio pajak atau mencari sumber pajak baru untuk menggenjot pendapatan negara. Saya yakin mereka yang dulunya memilih Prabowo bakal menyesal atau bahkan melawan balik. Kalau Prabowo berani menaikkan rasio pajak secara ugal-ugalan, ini sama saja bakal menambah jumlah orang miskin baru. Sekarang saja banyak orang menjerit karena hidup lebih berat dari sebelumnya. Ini kenyataan pahit yang sebentar lagi bakal dihadapi Prabowo. Didukung Jokowi, wakilnya adalah anak Jokowi, menang Pilpres, semua itu cuma kemenangan sementara yang awalnya seindah drama-drama film. Setelah itu yang pahit-pahit mulai bermunculan. Prabowo harus terima konsekuensi, yaitu warisan utang yang ditinggalkan Jokowi, plus segudang masalah klasik yang tidak kelar-kelar dari dulu. Korupsi, pungli, premanisme, birokrasi ribet, impor merajalela, investasi kalah dengan negara tetangga. Semuanya masih belum beres di tangan Jokowi. 10 tahun dia menjabat, dia malah kaget dengan semua masalah itu. Entah dia itu presiden atau gimana, saya juga kurang paham. Inilah yang dinamakan situasi yang ngeri-ngeri sedap. Pendukung Prabowo masih belum paham efek samping gara-gara memilih Prabowo. Di otak mereka cukup dihibur dengan joget gemoy dan janji makan gratis. Yang lain tidak perlu dipikirin lagi. Prabowo terseret ambisi politik Jokowi. Satu-satunya solusi bagi Prabowo supaya bisa keluar dari masalah ini adalah lepas dari bayang-bayang Jokowi. Prabowo harus mandiri dan tidak meladeni keinginan dan ambisi lanjutan dari Jokowi setelah dia lengser. Tapi sayangnya Prabowo rasanya tetap sulit lepas dari Jokowi. Ini seperti lingkaran masalah yang tidak ada ujungnya. Mau dijogetin pun percuma. Kepala rakyat sudah pusing dan mau meledak. Dikasih hiburan joget, tetap tidak akan meredakan pusing. Mau dengerin lagu Oke Gas, percuma juga. Jadi harus gimana dong? Ya berdoa sajalah semoga semuanya baik-baik saja. Semoga Prabowo bisa sadar dan tidak melakukan blunder besar yang merugikan rakyatnya sendiri. Sudah banyak tuh yang mengejek tahun 2045 Indonesia cemas, Indonesia lemas, bukan Indonesia emas. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.